Tapi siapa bilang di rumah saja, walaupun COVID, kita tidak bisa berkarya? Siapa bilang kita tidak bisa berbuat apa-apa? Dan segera saja kita mulai kegiatan kita, webinar kita pada sore hari ini, yaitu tantangan mencuri start di tengah ketidakpastian. Selamat sore buat semuanya. Semoga semuanya sehat. Kabar baik, Pak. Luar biasa. Pak, Terima kasih, Pak. batiknya keren nih, Pak. Ada lampu kabar. Pak Indonesia, baik sekali. Harusnya pemikiran dan mentalnya ya. Kirim banget. Iya. Siapa bilang di rumah saja, walaupun COVID, kita tidak bisa berkarya? Siapa bilang kita tidak bisa berbuat apa-apa? Apapun eranya. Ada COVID kek, tidak ada COVID kek, ya kan? Bapak Ibu, saya percaya. Karena Anda semua punya mentalitas juara. Jadi jangan salahkan COVID-nya, tetapi apa yang bisa Anda lakukan saat ini. Dan segera saja kita mulai kegiatan kita, webinar kita pada sore hari ini, yaitu tantangan mencuri start di tengah ketidakpastian. Saya akan menyapa dulu para narasumber kita yang terhormat yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Selamat sore Pak Yahya B. Sunario, COO Direction Strategy Consulting. Apa kabar Pak Yahya? Luar biasa, selamat sore buat semuanya. Ya, semoga semuanya sehat dan siap menyimak acara yang sangat luar biasa dan langka di webinar kali ini. Karena kita ingin membangun perekonomian Indonesia. Sekali lagi, salam sukses buat semuanya. Terima kasih Pak Yahya. Memang kata Pak Yahya ini acara yang langka ya. Ini buat saya ini ilmu yang harus saya curi ya kan. Jadi saya paling beruntung hari ini. Bukan cuma bertugas sebagai moderator, saya juga jadi peserta dan saya paling banyak mencuri ilmu dari narasumber kita. Pak Yahya terima kasih. Dan saya juga akan menyapa narasumber kita berikutnya. Sudah bersama kita, dari jauh senyumnya sudah kelihatan. Pak Fir Abdul Jamal, apa kabar? Sehat Pak? Boleh di-unmute dulu, Pak. Nah, kalau Kabar baik, Pak. Luar biasa. Pak, saya sudah nggak sabar nih, tapi saya tidak bisa ikut menjawab pertanyaan, jadi saya, bagaimana saya bisa dapat bukunya Bapak ini? Harus lewat jalur khusus, Pak. Saya kirim, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, sudah bersedia untuk berbagi pengalaman sore ini. Sampai kita nantikan sesi Bapak. Dan saya juga ingin menyapa, sudah bergabung bersama kita, ya, sudah terlihat dari sini Bapak Paulus Tejo Sutikno. Pak Paulus, selamat sore. Selamat sore, Pak Doni, Pak Yahya, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak nih kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk berpartisipasi, Pak. Terima kasih. Sehat ya Pak Paulus ya? Ya, sehat Pak. Terima kasih Pak. Pak ya, Pak Paulus terima kasih sudah bergabung bersama kita. Sama-sama, Pak. Dan kita akan menyapa narasumber kita berikutnya. Sudah bersama-sama kita Pak Dendo Valentino. Selamat sore Pak. Selamat sore semuanya. Apa Salam kepada kabar Pak seluruh Dendo? perusahaan Indonesia. Baik sekali. Sehat ya Pak ya? Sehat. Bapak posisi lagi di mana sekarang Pak? Posisi masih di kantor. Oh, kantor di Jakarta Pak ya? Di kantor saja. Jakarta Selatan kami. Oke, terima Baik. kasih Pak Dendo sudah bersama kita. Dan sudah bergabung juga tidak ketinggalan narasumber kita yang luar biasa, Pak Reza Yogaswara. Selamat sore Pak Reza. Sore, Pak Doni. Apa kabar? Sehat luar biasa. Pak Reza sehat ya Pak ya? Sehat. Mudah-mudahan bisa Baik, terima kasih. banyak berbagi sama teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ada hadir sore ini ya. Baik, terima kasih. Pak Reza posisi di mana sekarang? Di Jakarta juga. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah bersama Baik, kita. Pak Doni. Saya senang dan bangga sekali hari ini narasumber kita ada Pak Yahya, COO Direction Strategy Consulting, kemudian ada Pak Fir Abdul Jamal, CEO Fircorp, kemudian ada Pak Paulus Tejo Sutikno, Direktur PT Garuda Food Tbk, Pak Dendo Valentino, CEO Morningstar Capital, dan juga Pak Reza Yogaswara, Vice President Kasa Strategic Consulting. Oke, baik. Untuk yang pertama, saya akan mengundang Pak Yahya dulu untuk memberikan sekilas saja ulasan dan mengapa penting sekali hari ini kita melakukan rapat kabinet
bidang ekonomi investasi karena ini penting sekali, tetapi Pak Yahya harus memberikan highlight apa yang dimaksudkan dengan kegiatan kita hari ini sekaligus menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta. Pak Yahya, kami silakan, Pak. Sahabat sekalian, baik ya, baik. Terima kasih sahabat sekalian semuanya. Selamat sore. Memang hari ini sangat luar biasa sekali dan kita sudah kurang lebih 3 bulan lebih ini, mau 4 bulan kita memasuki suasana yang dikatakan new normal. Sejak 14 Maret diterapkannya social distancing oleh Bapak Presiden kita, kemudian PSBB dan sekarang mulai diberlakukan new normal. Tetapi kelihatannya memang ekonomi kita belum bergerak. Dan kalau kita melihat situasi ekonomi secara global, rata-rata menurun. Indonesia sendiri katanya dikhawatirkan akan minus sampai akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi kita akan minus 0,3-0,4%. Beberapa pengusaha, bahkan pengamat sudah mengatakan, sekarang pun jangan-jangan sudah terasa minusnya. Anda bisa lihat katanya, di mana-mana kok sepi. Tetapi di beberapa sektor industri malah tetap bergairah, tetap bersemangat. Itulah yang membedakan. Ada 2 tipe pengusaha. Menurut saya, yang pertama adalah pengusaha yang tetap optimis, yang ingin memanfaatkan peluang di balik bahaya, yang katanya WG istilahnya, terus menciptakan terobosan, mencari jalan keluar. Tapi ada juga pengusaha tipe satunya yang diam, yang tidak bergerak apa-apa, yang banyak menunggu, sehingga akhirnya dia juga akan tergerus oleh krisis yang berkepanjangan akibat pandemi corona ini. Nah, saya akan sedikit share screen saya sebagai gambaran buat kita semua, di mana memang pada saat ini tantangan untuk go public itu seringkali dicibiri, seringkali mendapat pernyataan atau tanggapan yang kurang menyenangkan, kurang antusias. Tetapi kalau kita lihat bahwa pada saat ini resesi ini sudah seperti roller coaster akibat pandemi corona dan melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Asia, seluruh dunia. Nah, apakah kita harus mencari jalan keluar? Otomatis kita harus mencari jalan keluar. Dan kita tidak bisa mengandalkan perbankan. Karena perbankan sekarang sedang dilematis. Sudah harus mengucurkan dana relaksasi, restrukturisasi kredit pembiayaan, dan itu pun tidak dapat menolong sepenuhnya kondisi perekonomian kita yang mungkin membutuhkan lebih banyak dana. Lalu kita sebagai korporasi, sebagai perusahaan, apa yang harus kita lakukan? Prioritas kepada UMKM. Sementara UMKM sendiri jumlahnya cukup besar dan itu juga merupakan kekuatan fundamental ekonomi. Tetapi untuk korporasi yang ingin berkembang, ingin berekspansi, dari mana dananya? Nah, tentunya kita tidak bisa menganggap hal ini hal yang ya sudahlah, kita tunggu saja nanti. Tidak bisa, karena tentunya kita harus menentukan nasib kita sendiri selaku pelaku-pelaku industri, pengusaha swasta, pelaku bisnis swasta. Harus kita menentukan nasib kita sendiri. Nah, pilihan strategisnya begini. Kalau mau konvensional begini, kita cari lagi pinjaman sama bank, tapi bank mana yang mau ngasih pinjaman? Sementara bank sekarang sedang harus mendukung relaksasi. Mereka juga harus negosiasi dengan para nasabahnya yang mulai kembang kempis, tidak bisa bayar hutang, bisnisnya juga macet. Atau Anda mau cari investor pasif. Beberapa pengusaha bilang, carikan dong siapa yang mau invest di perusahaan saya mau ekspansi, mau apa. Karena bank mau kasih pinjaman, nggak apa-apa lah. Kita taruh duit, nanti saya kasih bunga. Tapi berapa banyak yang mau seperti itu? Karena setiap orang yang pegang uang pun sedang berjaga-jaga, dan mungkin dia juga akan menyelamatkan perahunya dulu, bisnisnya dulu, bukan bisnisnya orang lain. Atau Anda mau ngajak kerjasama, atau bahkan ada yang ya udah kita pakai koperasi saja, kita bikin koperasi simpan pinjam, atau kita katakanlah minjam uang ke sana, atau malah mengambil saham di koperasi, dibesarkan koperasinya, uangnya dipakai sendiri. Nggak mungkin juga, pengawasan OJK makin lama makin ketat.
atau menerbitkan obligasi. Prosedurnya juga tidak mudah. Nah, yang kontemporer katanya udah kita crowdfunding aja, paling gampang crowdfunding. Berapa besar uang yang bisa dikumpulkan dari crowdfunding seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya cara kontemporer yang klasik, kontemporer tapi klasik itu adalah bagaimana kita bisa initial public offering, kita melantai di bursa. Dan jangan salah, situasi seperti ini beberapa orang yang cerdas justru mencermati bahwa IPO pada saat seperti ini itu adalah saat yang lumayan cukup dipandang tepat, waktu yang tepat. Dan jangan tunggu perusahaan itu menjadi besar atau ekonomi itu menjadi sehat semuanya, baru nanti kita IPO. Mungkin agak sedikit terlambat. Nah, kenapa saya katakan agak sedikit terlambat? Nah, nanti mungkin partner saya Pak Fir akan menjelaskan, karena beliau juga sudah cukup berpengalaman, tahun lalu menelurkan belasan perusahaan IPO, ya memegang rekor, dan tahun ini kita juga sedang melayani cukup banyak perusahaan yang memilih IPO sebagai salah satu strategi pembiayaan bisnisnya. Dan ini mereka adalah orang-orang yang lumayan cukup cerdas. Mengapa demikian? Karena bisnis tidak bisa berhenti. Oleh karena pandemi corona, harus tetap berlangsung, harus tetap berjalan, going concern membuat bisnis plan 3-5 tahun ke depan, mau ngapain? Sehingga ketika bisnisnya kembali bangkit, maka biarlah mereka lah pebisnis seperti ini yang sudah ada di barisan depan untuk berebut pasar. Nah, inilah tantangan buat kita, para rekan-rekan sekalian, sahabat pengusaha yang mengikuti acara ini. Mengapa acara ini digulirkan? Tujuannya salah satunya adalah supaya kita sama-sama belajar, sama-sama mendengar. Bukan ada yang paling hebat di sini, tetapi kita ingin berbagi kepada Anda dan kiat-kiatnya apa yang harus kita lakukan, karena kita semuanya ingin menjadi mitra untuk para sahabat pengusaha, sehingga bisa mengatasi situasi krisis bersama-sama. Dan Anda bisa tetap bertumbuh, berkembang, Anda menjadi lebih kuat secara ekonomi, secara fundamental keuangan bisnis Anda, dan Anda akan bisa meraih pasar yang lebih besar. Mari kita bangun ekonomi Indonesia bersama-sama. IPO adalah salah satu pilihan yang tepat. Anda mendapat tantangan, mau transformasi atau tidak. Saya berikan gambar seperti ini. Kalau transformasi modelnya Bumblebee, Transformer, itu luar biasa. Bergerak cepat, tiba-tiba menjadi robot. Nah, kalau tidak, Anda mesti bongkar dulu mobilnya, baru jadi robot. Pilihan itu ada di tangan kita sebagai pengusaha. Mau bergerak cepat, responsif, atau alon-alon waton pelaton. Tentunya, saya percaya semua rekan pengusaha yang ikut acara ini berpikir, ya memang kita harus bergerak responsif, bergerak cepat, bertransformasi. Karena ini adalah business challenge secara global. Anda menjadi pemain yang kuat, pemain yang hebat dengan melakukan IPO bisnis Anda untuk masa depan. Terima kasih dari saya pengantar, dan saya kembalikan pada Pak Doni De Kaiser. Baik. Terima kasih Pak Yahya, luar biasa pengantarnya. Ini menggelitik kita semua ya, apalagi kalau melihat Bumblebee kemudian bertransformasi menjadi robot yang bisa menangani berbagai persoalan. Masa Bumblebee aja bisa berubah, kita enggak. Apalagi kita katanya orang Indonesia ini kan panjang akal ya Pak Yahya ya, banyak ide gitu kan. Nah, tapi ada satu kondisi nih, nanti Pak Fir boleh akan melengkapi juga ya. Tetapi curhatnya pengusaha beda. Mereka mencari solusi. Inilah mungkin mentalitas yang tadi saya ambil sarinya dari ceritanya Pak Yahya kan. Sejak tahun 1996, Pak Yahya sebagai anggota Dewan Pendiri Indonesia Marketing Association atau IMA, ya kan? Dan beliau juga Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia Jawa Barat. Pak ini, beliau juga Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat dan Chairman CEO Business Forum Indonesia, di mana saya adalah anggotanya Pak Yahya. Saya banyak belajar dari beliau. Pak Yahya juga dikenal sebagai seorang founder dan BOD dari Glory Metalindo. Ya, apa itu? Ini menarik. Ini adalah cookingware dan baking utensils ya, Bapak Ibu sekalian. Dan juga beliau ternyata ini bisnisnya luar biasa, perusahaan skincare ya kan, spesialis skincare, yaitu founder dan BOD dari Blessindo ya. Dan beliau kliennya sudah banyak sejak tahun 1993, nama-nama besar ya seperti
CP Prima, ya kan, Bank Bali, Sinar Group, Megamas Group, ya kan, Fonterra Brands, Finansia, BNB Group, PT Inti, Daya Adi Cipta atau Honda, ya kan, Shark, Bank Bukopin, Pikiran Rakyat Group, banyak sekali nama-nama yang sama seperti tadi ya. Kalau saya ceritakan kepada Pak Paulus ya, produknya hampir semua kita pakai. Tapi pertanyaannya dari Pak Yahya tadi yang harus dijawab oleh Pak Fir ya, yaitu apakah memang sekarang saatnya? Sekarang saatnya IPO, sekarang saatnya ya kita bertransformasi dari Bumblebee menjadi transformer yang luar biasa. Karena Pak Fir Abdul Jamal bin Abdullah ini pengalamannya luar biasa. Ya. Beliau ini banyak sekali pengalaman ya di lapangan, khususnya yang menyangkut ini ada offshore ya kan. Nanti Pak Fir tolong diceritakan. Ini tidak semua orang bisa menangani hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau pengalaman Bapak ya memimpin usaha, inilah yang harus Bapak share. Karena tadi pertanyaan dan tantangan dari Pak Yahya, apakah sekarang saat yang tepat pengusaha IPO? Pak Fir, silakan. Oke, terima kasih semuanya. Pertanyaannya adalah apakah saat ini saat yang tepat kita yang IPO? Ya. Saya rasa semua challenge yang dihadapi semua pengusaha, baik itu kecil, menengah, ataupun pengusaha besar, adalah sama, yaitu adalah working capital. Terus kemudian bagaimana mau ekspansi, bagaimana mau raising fund, itu semua permasalahan yang sangat klasik. Nah, kalau kita balik pada pertanyaan tadi, apakah saat ini tepat? Saat yang tepat adalah setiap saat Anda pikirkan bisnis Anda mau maju, itu adalah saat yang tepat untuk mulai bergerak. Nanti Anda bisa baca di buku saya. Di buku saya ini saya cerita tentang bagaimana badai pasti berlalu. Jadi dari dulu saya selalu percaya setiap badai itu pasti berlalu. Karena dulu pengalaman saya juga sebagai marine engineering yang bekerja di lautan lepas pantai untuk pengeboran minyak. Semua kita sudah lewati. Jadi kita percaya bahwa badai itu pasti berlalu. Tinggal kapan kita mau memulainya. Pertanyaan itu selalu datang pada saya, bahkan sebelum corona datang. Oke, pertanyaannya tahun 2018 orang juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Pak Fir, apakah tahun 2018 ini tepat untuk IPO? Ternyata tahun 2018 dan 2019 IPO saya juga banyak yang properti. Jadi setiap tahun pertanyaan itu selalu ada. Pada saat corona orang bertanya lagi, Pak Fir sekarang tepat nggak IPO? Saya bilang tepat. Sampai mereka mengatakan, Pak Fir ini kok selalu optimis ya? Kok selalu optimis dan selalu percaya bahwa setiap saat itu adalah waktu yang tepat. Loh, Anda mau saya buktikan secara ilmiah atau secara gurauan? Oke, kita bicara secara fakta saja. Sebelum corona datang, transaksi di bursa per hari itu 5 triliun sampai 7 triliun per hari. Dan tertingginya sampai 11 triliun, Pak. Dan ternyata setelah pandemik, transaksi di bursa itu naik menjadi 9 triliun sampai 11 triliun. Bahkan tertingginya per hari itu bisa sampai 19 triliun. Can you imagine? Setelah corona, transaksi sampai 19 triliun itu tertinggi dalam 3 tahun terakhir sejarah Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat juga jumlah investor sebelum corona, jumlah investor retail yang terdaftar di bursa SID itu hanya 2 juta. Setelah corona datang, hanya 3 bulan, 4 bulan, naik menjadi 3 juta lebih. Fenomena apakah ini? Saya baru sadar bahwa, ternyata ada salah satu CEO Cina, masih muda, anak muda, dia mengatakan bahwa the future of business, it belong to mobile apps. Artinya, kita sudah masuk di era digital. Semuanya tidak perlu lagi, harus ketemu. Dan akhirnya saya bisa meyakinkan beberapa klien kami untuk tetap IPO. Dan 2019 kami berhasil membawa 12 company melantai di Bursa Efek Indonesia. Dengan subscription saham hampir mencapai 2 triliun rupiah. Wow. Tahun 2020
Yang mendaftar untuk IPO itu sudah 35 perusahaan. Begitu IPO 2020 yang daftar 35 perusahaan, tiba-tiba datanglah pandemik, separuhnya mundur. Dan separuhnya bertanya pada saya, Pak Fir, apakah kita terus atau mundur? Loh, kalau Anda mundur, apa yang Anda dapat? Anda nggak dapat apa-apa. Karena proses IPO itu adalah banyak proses administrasi yang rasanya bisa dikerjakan secara online, tetap maju, Pak. Dan yang memutuskan mundur itu sekarang malah balik berbondong-bondong untuk melakukan proses IPO. Karena yang kemarin 3 bulan lalu tetap jalan, malah sudah mau masuk registrasi kedua, sudah mau masuk menuju registrasi ketiga, dan insya Allah November, Desember mereka rata-rata sudah melantai di bursa. Pada saat vaksin ditemukan nanti di akhir tahun, Januari tahun 2021, semua bisnis sudah mulai menggeliat. Orang lain baru mau IPO, Anda sudah melantai di bursa dan sudah punya duit banyak. Dan 2021, cash is king. Pada saat Anda punya duit cash banyak, Anda lah yang akan menang. Karena banyak perusahaan yang akan dijual, banyak perusahaan yang membutuhkan pembiayaan, sehingga Anda bisa melirik satu persatu perusahaan itu, apakah Anda bisa merger, apakah Anda bisa akuisisi. Jadi tidak ada waktu yang tepat, karena pertanyaan itu selalu orang bertanya, dan orang selalu bergantung pada industri. Makanya kemarin ada teman saya yang ngomong bahwa, waduh kacau ini, pasar modal kita hancur, semuanya hancur, bahkan beberapa sudah pasrah menyerahkan semua nasib kita kepada Tuhan. Waduh, saya bilang terlalu jauh Anda menyerahkan nasib kepada Tuhan saat ini. Pada saat kemarin pesta-pesta kok nggak nyerahin nasib pada Tuhan ya? Dan rasanya Tuhan sudah menciptakan kita dengan akal yang banyak. Rasanya gunakanlah akal itu pada saat sekarang. Anda lihat ada 24 perusahaan kaliber dunia seperti Victoria's Secret, Pizza Hut, mulai file bankruptcy, Patek Philippe, Rolex, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sekarang mulai mengalami turbulence dan mulai diambang kebangkrutan. Ini membuktikan bahwa kita bisa lihat Starbucks sudah mulai goyang, sementara perusahaan-perusahaan kopi yang lain yang kecil-kecil malah seperti kopi kenangan malah mendapat suntikan injek modal hingga 1 triliun. Artinya apa? Proses yang kita alamin sekarang ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan pada saat zaman dinosaurus. Yang menjadi dinosaurus tetapi tidak mau punya akal yang hebat seperti kancil, ya mati. Jadi kembali lagi ini proses alam. Proses seleksi. Kalau Anda masuk ke Instagram saya, Fear Foundation, Anda bisa lihat chart ini, di mana di chart ini kalau kita pelajari, dari tahun 1900 sampai tahun 2000, itu nggak main-main, ratusan tahun, bahwa turbulence ekonomi seperti ini selalu terjadi setiap 10 tahun sekali. Tetapi coba kita lihat, secara grafik, ekonomi terus menanjak. Artinya dunia dan ekonomi tidak peduli Anda mau ikut atau tidak. Jadi Anda sendiri yang harus kreatif. Anda sendiri yang harus berpikir mencari jalan keluar. Kalau saat sekarang alternatif sumber pendanaan selain bank adalah IPO itu tepat, kenapa Anda tidak pergi IPO? Saya sering bercanda pada teman-teman yang punya hutang sampai 500 miliar, 300 miliar sama bank. Saya bilang, Anda nggak pusing ya punya hutang? Sudah berapa tahun? 3 tahun Pak Fir. Pusing tiap tanggal berapa? Tiap tanggal 25 pusing harus bayar hutang. Loh kok sudah 3 tahun, 5 tahun pusing itu dipelihara? Padahal IPO hanya membutuhkan waktu effort 4 bulan sampai 6 bulan. Bahkan kami, Firkop dan Morningstar, satu-satunya perusahaan di Indonesia yang bisa memecahkan rekor IPO 4 bulan. Orang lain IPO sampai 12 bulan, kami bisa 4 bulan. Ya, padahal perusahaannya rugi lagi. Jadi itu membuktikan bahwa Anda punya effort 4 bulan, 5 bulan, Anda bisa keluar dari masalah bagaimana membiayai bisnis Anda. Jadi Anda, bukan saya mengatakan di sini kita anti perbankan ataupun anti modal bank, tidak. Saya mengatakan IPO adalah alternatif sumber pembiayaan selain bank. Jadi seperti itu Pak Doni kira-kira. Kalau sekarang bank kan juga lagi milih-milih kan Pak. Jadi daripada kita menunggu pintu bank terbuka,
ada IPO, kenapa harus menunggu pintu yang sudah tertutup sementara ada pintu lain terbuka gitu ya. Tapi Pak Baik. Fir, tadi Anda mengatakan 4 bulan IPO, itu apa yang harus dilakukan itu Pak? Apakah Bapak ke Gunung Kawi atau ada bakar menyan atau apa? Oke. Proses IPO semuanya sama ya. Kalau kita lihat proses IPO standar ya, timeline itu 13 sampai 15 minggu. Jadi kita banyak mengalami perubahan di pasar modal. Mulai dari Bursa Efek Indonesia dan OJK, proses IPO itu sekarang sangat transparan dan sangat cepat. Bahkan hari ini saya tahu dokumen kita itu sudah ada di meja mana, dan sudah direspon kapan, semua ada. Jadi IPO 4 bulan itu bukan wacana, dan saya sudah buktikan bahwa IPO 4 bulan itu terjadi. Dan saya malah waktu itu ditantang, bisa nggak Pak Fir 3 bulan? Saya menantang waktu itu, kalau 3 bulan, kalau nggak ketemu, kayaknya bisa deh. Tapi karena waktu itu belum corona, jadi nggak ada yang percaya bahwa itu bisa. Tetapi setelah corona, ternyata kita nggak ketemu bisa loh IPO. Karena yang kita bahas semua proses administrasi, semua kita bisa Zoom meeting, kita bisa video conference. Jadi nggak lebih efektif malah ya? Lebih efektif dan lebih murah Pak. Lebih murahnya di mana? Contoh, waktu sebelum pandemik, apabila kita mau IPO, ada kunjungan OJK ke site visit ke pabrik kita, ke kantor kita, dan lain-lain. Karena dengan adanya corona, hanya cukup melalui video, Pak. Artinya kita udah irit, Pak. Kalau pabriknya di Surabaya, di mana-mana, kita kan nggak perlu melakukan site visit jauh-jauh, menghabiskan waktu. Jadi banyak positif juga yang bisa kita pelajari dari pandemik ini. Artinya kita nggak usah ketemu lah. Ketemu itu kalau yang penting-penting banget. Kalau cuma membahas dokumen, rasanya melalui video conference pun bisa, Pak. Betul. Nah, ini soal mentalitas ya Pak ya. Tapi artinya 4 bulan itu pun juga internal perusahaan yang mau IPO juga harus sudah rapi kan Pak? Pasti. Jadi kita selalu sebelum memasukkan submission registrasi pertama kita di Bursa Efek Indonesia, kita rapikan dulu. Jadi jangan semuanya mentah. Kalau bisa masuk itu sudah masak 80% lah. Jadi pada saat masuk di bursa juga melihat kesiapan kita dari segi administrasi juga sudah siap, sehingga proses selanjutnya bisa lebih cepat. Baik. Pak Fir, terima kasih. 4 bulan, Pak. Siap. Terima kasih Pak Fir. Itulah Sama-sama. tadi saya mengatakan, kalau saya lihat wajahnya Pak Fir ini, orang yang tidak takut akan tantangan. Kalau ada tantangan malah dihadapin. Kenapa? Ya pengalaman ngadepin badai di lepas pantai. Coba riwayat singkat beliau ini kan. Beliau ini adalah lulusan dari Marine Institute, ya kan? Dan beliau ini summa cum laude. Waduh, luar biasa, Pak. Tapi Bapak ini luar biasa, karena dari institusi pendidikan, dari pendidikan formal, kemudian dalam aktivitas korporasi, itu ternyata terbukti, Pak. Jadi terkonfirmasi. Ya, jadi Pak Fir ini MBA-nya di Los Angeles, USA, ya kan? Kemudian beliau juga mengambil Asia Institute Management di Manila, Filipina. Ya, kemudian beliau juga merupakan keluarga besar dari Harvard Business School, Boston, United States of America. Oke, Pak Fir, nanti kita lanjutkan diskusi kita. Terima kasih. Saya akan berpindah sejenak kepada Pak Paulus Tejo Sutikno. Pak Paulus, boleh dicek suaranya dulu, Pak Paulus? Ya, Pak Doni. Oke, nah Pak Paulus ini cukup jelas, Pak. Kalau kita jelas, Pak Paulus. Saya tidak perlu banyak memperkenalkan Pak Paulus ya, karena kalau Pak Paulus ini selalu lengket dengan brandnya Garuda Food ya kan. Kalau Pak Paulus, terima kasih sudah bersama kami. Tapi tentunya sebagai perusahaan yang sudah TBK, ya tentu banyak hal yang Bapak bisa share kepada kita. Nah, tadi Pak Fir sudah mengatakan dari pengalaman Pak Fir ya, kapan saja IPO bisa. Ya ini kan soal mentalitas sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pemenang. Garuda Food sudah membuktikan sebagai pemenang menjadi TBK. Tetapi mungkin pengalaman Pak Paulus sendiri, apa ada hal-hal dari administratif, kemudian hal-hal dari internal, atau hal-hal teknis yang mungkin yang dimiliki atau diperlukan oleh pengusaha kita sekarang, Pak? Pak Paulus silakan, Pak.
Oke, baik. Terima kasih nih Pak buat kesempatannya sekali lagi. Dengan mendengarkan paparan dari Pak Yahya dan Pak Fir ya. Ini salam kenal juga buat Pak Fir. Ternyata saya sama Pak Fir ini satu alma mater nih Pak. Di EAM. Gimana Pak? Oh, luar biasa. Reuni berarti Pak hari ini Pak. Iya nih, ternyata sekalian reunian ya Pak ya. Jadi saya menyambung Pak, ini memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yahya dan Pak Fir. Bahwa satu tadi saya tertarik dengan slide-nya Pak Yahya, yang judulnya adalah keputusan strategis Pak, antara yang konvensional dengan yang kontemporer, di mana IPO itu menjadi satu pilihan yang kontemporer. Yang kedua yang tadi Pak Fir juga banyak sharing adalah soal terbukanya peluang untuk alternatif sumber pendanaan. Jadi kalau saya boleh share sedikit Pak, apa sebenarnya manfaat dari perusahaan itu masuk ke pasar modal atau menjadikan perusahaannya menjadi perusahaan terbuka yang kemudian terdaftar di Bursa Efek dan sahamnya diperdagangkan. Ini ada 5 Pak. Yang pertama tadi seperti Pak Fir sampaikan adalah pendanaan. Selain bahwa biasanya perusahaan tumbuh dengan menggunakan fasilitas pendukung dari perbankan, tentu dengan banyak juga pilihan yang Pak Yahya sampaikan, tapi sebenarnya akses yang juga sangat baik itu adalah akses kepada pasar modal untuk pembiayaan berupa equity financing Pak, atau sumber pendanaan bersifat ekuitas. Kita tahu bahwa secara garis besar permodalan perusahaan dapat dibagi 2, yaitu apakah itu sifatnya adalah debt instruments maupun equity financing. Disinilah satu jalan yang bisa menjadi alternatif bagi perusahaan, demikian juga untuk pemegang saham yang bersangkutan dari sisi pendanaan. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, itu adalah bahwa sebagai perusahaan yang juga punya berpikiran untuk jangka panjang, sustainability, maka yang sangat penting itu juga adalah diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, atau istilah kerennya adalah good corporate governance. Nah, di sini sebagai pemilik perusahaan siapapun, saya yakin bahwa yang bersangkutan juga ingin perusahaannya langgeng. Untuk itu memang perlu ada satu tata kelola perusahaan yang baik, di mana dasarnya adalah budaya dan sistem yang dibangun di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah satu manfaat juga yang akan bisa diperoleh pada waktu perusahaan itu menjadi perusahaan publik. Karena mau tidak mau, sebagai perusahaan yang melibatkan pemegang saham publik, maka perusahaan itu harus mempunyai tata kelola yang baik juga. Jadi ini adalah 2 arah. Sebagai perusahaan meskipun masih private pun, tentu pemilik itu harus membangun tata kelola yang baik. Yang kemudian nanti setelah menjadi perusahaan publik, itu adalah salah satu juga manfaat yang bisa terus dilanjutkan, di mana terjadi transformasi dari perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau partner maupun keluarga menjadi perusahaan yang bisa dijalankan dan dikelola secara profesional. Kalau kita lihat banyak perusahaan global di luar negeri yang umurnya udah ratusan tahun, itu keluarga pendiri praktis sudah hanya memiliki sangat sedikit Pak. Tapi kenapa perusahaan itu juga bisa langgeng, bisa berjalan, bertumbuh dengan baik? Karena mereka mempunyai tata kelola yang baik, didukung juga dengan budaya dan sistem manajemen yang baik. Nah, itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, apabila perusahaan menjadi suatu perusahaan publik, itu secara tidak langsung, maka statusnya juga naik kelas, Pak. Kenapa? Karena untuk menjadi perusahaan publik itu sudah melewati urutan atau proses dan pemeriksaan yang juga dilakukan oleh otoritas. Saya juga setuju dengan Pak Fir bahwa pengalaman kami menjadi perusahaan publik itu prosesnya sekarang sangat-sangat baik. Ya, kami juga sangat menghargai dukungan dari otoritas yaitu Bursa Efek maupun OJK untuk mendukung perusahaan yang akan masuk ke bursa, Pak. Ya, jadi kami juga mengalami proses yang sangat mulus, sangat transparan, sangat akuntabel, itu sangat-sangat mendukung, Pak. Nah, statusnya apa? Jadi dalam hal ini contohnya adalah misalkan kita mau bicara dengan mitra yang dari luar negeri maupun lokal, kemudian juga pihak perbankan, maka status sebagai perusahaan TBK itu otomatis kelasnya beda, Pak. Karena mereka semua sudah menyadari bahwa menjadi perusahaan TBK itu juga perlu proses. Ada standar tertentu yang sudah dilewati. Nah, ini menjadi satu manfaat juga bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, itu juga dengan menjadi perusahaan publik, itu terjadi istilahnya perusahaan maupun pemegang saham mempunyai acuan terhadap nilai perusahaan yang bersangkutan.
atau kita suka mendengar istilah kerennya adalah price discovery. Contohnya kalau misalkan kita punya perusahaan, kemudian misalkan kita mau bertransaksi mengundang partner atau misalkan beberapa partner pendirian perusahaan, kemudian terjadi rencana untuk bertransaksi jual beli saham, sebagai perusahaan yang masih private, itu tentu akan memiliki tantangan dalam membuat berapa sih nilai yang wajar atas perusahaan atau saham yang bersangkutan. Nah, sebagai perusahaan yang publik, ini sudah mempunyai acuan atau referensi. Tentu kita bisa bicara ya bahwa kalau perusahaan itu sahamnya tidak liquid, itu masalah yang lain ya, kita nanti bisa bicara secara terpisah. Tapi yang pasti sebagai perusahaan publik, itu sudah ada pasarnya, di mana pembeli dan penjual bisa bertemu untuk bertransaksi, ada acuan tentang value atau harga dari perusahaan yang bersangkutan. Itu adalah poin yang keempat. Nah, yang kelima, dengan adanya acuan terhadap nilai tersebut, maka pemegang saham juga bisa memanfaatkan monetization atau nilai dari perusahaannya itu untuk kepentingan yang lain. Misalkan, selain sebagai sumber pendanaan kepada company dalam melakukan penawaran perdana saham, maka saham yang sudah diperdagangkan itu juga lebih mudah dijadikan sebagai jaminan. Misalkan pemegang saham mempunyai kepentingan untuk pendanaan di level pemegang sahamnya. Ya. Selain itu, kemudian saham yang bersangkutan juga bisa menjadi mekanisme yang ditawarkan kepada manajemen atau karyawan dalam bentuk misalkan stock ownership program. Nah, itu kembali lagi akan menjadi lebih mudah dan bermanfaat apabila perusahaan yang bersangkutan sudah menjadi perusahaan publik. Itu Pak, kira-kira. Jadi singkat saja, ini saya mungkin nanti sisakan waktu, misalkan ada pertanyaan untuk bahas lebih lanjut. Itu adalah 5 manfaat yang saya rasa sangat baik bagi perusahaan maupun pemegang saham untuk menjadi perusahaan publik. Nah, untuk itulah kalau ditanya kapan, sesuai dengan yang tadi Pak Fir sampaikan, dulu pada waktu Garuda Food juga memproses dalam satu public expose, kami pun juga ditanya oleh wartawan. Garuda Food ini dari dulu sudah terdengar mau IPO. Tapi kemudian kenapa pertanyaannya sekarang? Apakah sekarang waktu yang tepat? Pada waktu itu 2018, Pak, Oktober 2018. Nah, saya menjawab sama, Pak. Ya, waktu yang paling tepat adalah waktu pada saat kita melaksanakan apa yang kita rencanakan, Pak. Yaitu waktu yang paling tepat. Demikian mungkin Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua menjadi berguna dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Doni. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Pak Paulus. Waduh, ini keren banget ya. Saya mencatat ada 5 poin utama. Yang pertama soal pendanaan, ini benefitnya IPO gitu kan. Kemudian yang kedua, ini menyangkut tata kelola perusahaan. Yang ketiga, perusahaan jadi naik kelas. Yang keempat, saya paling suka Pak Paulus. Ini jadi acuan nilai. Acuan. Yang saya dengar cuma cuan, Pak. Ini penting ini. Ya, ujung-ujungnya kan harus cuan, Pak. Dan yang paling menarik juga ini yang kelima soal ini monetasi pendanaan ya. Tapi Pak Paulus, saya ada satu pertanyaan dulu sebelum nanti kita masuk ke situnya jawab. Apakah menurut pengalaman Bapak ya, khususnya di Garuda Food ini, yang namanya corporate branding, Pak. Corporate branding itu kan soal trust publik ya, Pak ya, kepada korporasi. Itu pengaruh nggak sih Pak terhadap akhirnya perusahaan bisa lebih cepat IPO, kemudian lebih stabil, dan akhirnya bisa mendapatkan akses pendanaan lebih luas lagi Pak? Oke, ya baik Pak. Kalau kita bicara soal reputasi atau kepercayaan ya Pak ya, saya rasa itu apapun yang dilakukan tentu hal yang sangat penting. Nah, jadi itu merupakan salah satu dasar dari perusahaan juga untuk mempersiapkan menjadi perusahaan publik. Karena setelah menjadi perusahaan publik, maka sesuai dengan namanya, otomatis terjadi juga transparansi, Pak. Di mana kita juga harus selalu memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham, baik pemegang saham pendiri maupun juga pemegang saham publik. Nah, tentu tidak lepas dari yang Bapak sebut sebagai corporate branding, tentu itu juga akan membantu dalam pengembangan bisnis maupun status sebagai perusahaan publik. Pada waktu Garuda Food juga menjalankan proses IPO, tentu kami juga mengalami bahwa cukup banyak calon investor maupun publik yang sangat berminat karena memang sudah mengenal produk maupun perusahaan kami, Pak. Demikian, Pak. Oke, baik. Terjawab sudah ya.
Jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian menjaga citra, menjaga image ya, itu bagian yang penting juga. Nah, tapi saya tidak akan bicara lebih jauh tentang corporate image karena itu nanti masuk di ranah yang berbeda. Pak Paulus, nanti kita akan lanjutkan di sesi diskusi. Dan sebelum saya lanjutkan ya, Bapak Ibu, saya mau mengingatkan dulu bahwa sesi kita pada sore hari ini akan memberikan kesempatan bagi Anda nanti boleh menyampaikan pertanyaan. Dan siapa yang beruntung nanti menyampaikan pertanyaan, ada hadiah buat Anda. Nah, saya mau kasih tahu dulu nih, kita banyak sekali dapat hadiah hari ini ya. Ada 5 pertanyaan pertama nih khususnya nih, yang live ya di chat nanti akan mendapatkan 1 buku dari Fircorp ya. Tadi Pak Fir sudah tunjukkan tuh bukunya tuh. Kemudian ada 1 masker batik eksklusif ya kan. Nah, kemudian ini saya tunggu-tunggu ini dari Macico Traditional Food Minahasa ya. Bu Jen, ada Bu Jen kan di sini tadi saya lihat, mana Bu Jen? Coba saya mau menyapa dulu biar terkonfirmasi. Nah, apa yang mau dikasihkan ke kita nanti ini? Minahasa Food, coba cerita dikit dong. Iya, paket kita ada rica roa dan rica cakalang. Iya. Nggak konsen saya, nggak konsen. Asli Minahasa itu, Pak. Asli ya? Dodo, mantap. Oke, terima kasih Bu Jen. Oke, Nah, thank you Pak Doni. Siap, buat Bapak Ibu yang sudah, saya ngomong makanan aja, saya ngomong buku dari Pak Fir, sudah langsung angkat tangan Bapak Ibu. Sabar ya Bapak Ibu ya, nanti. Karena kita masih ada sesi, dan jangan khawatir. Bukan cuma 5 penanya, ada 10 penanya berikutnya juga yang bisa dapatkan masker batik eksklusif, dan tentunya dari Macico Traditional Food Minahasa. Oke, sebelum kita diskusi dan sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada pendapat, kita akan dengarkan dulu narasumber kita yang berikutnya. Sudah siap, tadi sudah saya sapa, Pak Dendo Valentino. Pak Dendo, boleh kita cek dulu Pak, audionya Pak? Halo, selamat sore semuanya. Siap, lancar. Pak Dendo ini adalah orang yang bertanggung jawab nih buat perusahaan-perusahaan yang mau IPO gitu kan. Dan beliau sejak tahun 2018 sampai saat ini menjadi pendiri dan juga CEO Morningstar Capital. Ya, Betul. dari namanya kita sudah tahu bahwa ini adalah perusahaan IPO consultant atau perusahaan IPO advisory di Jakarta yang membantu banyak perusahaan untuk melantai di pasar modal. Sekarang udah nggak melantai ya Pak ya, karena sudah online Pak ya. Kalau dulu kan melantai memang di bursa itu kan semuanya dalam satu ruangan ya Pak ya. Tapi ya kita pertama kali melantai Pak. Pertama kali melantai waktu pencet bel. Oh iya betul. Karena bayangan saya Pak Dendo kalau melantai itu dansa. Kalau ini beda ya kan. Dan Pak Dendo juga sejak awal tahun 2015 sampai sekarang menjadi mitra dari PT Philips Sekuritas Indonesia ya, PSI, bukan partai ya, tapi Philips Sekuritas Indonesia, dan mendukung perkembangan salah satu kantor cabang Philips Sekuritas di Alam Sutra, Tangerang. Dan sejak tahun 2005 ya, beliau mendirikan PT Integrity Business Solution, bergerak di bidang pendistribusian alat analisa teknikal yang bernama AMI Broker dan Data Feed IDX ya Pak ya. Benar ya Pak ya? AMI Broker itu apa Pak? Charting software untuk analisa. Untuk analisa pergerakan. Wow, keren ya. Dan Pak Dendo juga sebagai analis efek dari equity analyst yang bertugas membantu memberikan informasi yang benar kepada nasabah dan khususnya masyarakat umum mengenai keadaan pasar pada investasi efek maupun reksadana. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu analisanya Pak Dendo, dan secara berkala memberi pelatihan saham kepada investor dan juga profesional di pasar modal sampai saat ini. Tapi pertanyaannya Pak Dendo, pengalaman Anda menangani ya, memberikan advisory dan menjadi konsultan bagi perusahaan-perusahaan untuk IPO ya. Tolong di-share sekarang Pak, karena banyak yang perlu kita diskusikan. Silakan Pak Dendo. Oke, terima kasih Pak Doni. Ya, memang biasanya pertama-tama yang akan ditanyakan adalah apakah perusahaan saya bisa IPO, ya kan? Jenis industri apa yang bisa IPO? Ya, jawabannya adalah semua industri bisa IPO, semua perusahaan bisa IPO, ya mau besar mau kecil. Contohnya tadi yang apa? Tadi ikan roa tadi ya, kalau mau IPO juga bisa saya IPO. Seperti itu ya. Jadi pemerintah sudah memberikan relaksasi yang luar biasa. Kalau dahulu mungkin orang taunya yang IPO itu adalah
perusahaan-perusahaan besar ya, di atas 100 miliar ya, atau di atas udah triliun lah ya, seperti BUMN. Tapi pemerintah memberikan relaksasi bahwa semua perusahaan yang memiliki aset mulai dari 5 miliar saja sampai dengan 50 miliar itu sudah bisa masuk UKM ya, pasar UKM, jadi itu juga sudah bisa IPO. Jadi ibaratnya 5 miliar sudah bisa, Pak ya? 5 miliar sudah bisa IPO, Pak. Oke. Jadi Menarik. katakan perusahaan punya ruko gitu ya. Itu saya mau IPO ya, kalau nelpon mungkin tanya ya, mungkin ada yang orang menertawakan, datang ke kami bantu ya, seperti itu. Dan itu masuknya ke pasar market pengembangan. Ya, kemudian juga pemerintah merelaksasi lagi. Sekarang yang di bawah, modalnya di bawah 10 miliar pun sudah bisa, yang sampai nol, nggak ada modal ya, seperti startup misalnya ya, yang adanya mungkin hanya pinjaman dan lain-lain. Nah itu sudah bisa masuk pasar startup.